bahwasanya manusia itu butuh hidayah dalam setiap waktunya, dalam setiap kondisinya. Tidak ada manusia yang tidak butuh hidayah, karena hidayah itu bagaikan air. Setiap orang itu membutuhkan hidayah sebagaimana kita membutuhkan air setiap waktunya. Antum kaya, antum miskin, antum dalam keadaan tampan, biasa, semuanya orang itu butuh hidayah. Makanya kemudian Allah menerangkan doa yang pertama kali ada di dalam Quran itu bukan doa meminta ampunan. Jadi kalau kita jeli melihat ayat ini, antum akan mendapati bahwasanya doa yang pertama kali termaktub di dalam Al-Quran itu adalah doa meminta hidayah. Ada enggak sebelum ayat ini doa? Sebelum ayat ini tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim bukan doa tentang asma dan sifatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanirrahim, sifatnya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isbat tentang masalah ibadah hanya untuk Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, baru ihdinas siratal mustaqim. Di situ menerangkan bahwasanya doa yang pertama kali termaktub di dalam Al-Quran itu adalah doa ketika kita meminta hidayah. Masya Allah. Disinilah kemudian Imam Ibnu Qayyim menerangkan setiap orang butuh hidayah. Sampai-sampai ayat ini dibaca oleh setiap orang. Tidak ada orang kecuali mereka pasti akan membaca ayat ini di dalam salat mereka. Imam Ibnu Qayyim lalu menerangkan setidaknya ada 5 keadaan yang menjadikan orang itu setiap waktunya membutuhkan hidayah, dari orang yang jahil sampai Nabi sekalipun. Apakah Nabi kemudian tidak membutuhkan hidayah? Kata siapa? Bukankah Rasulullah meminta kepada Rabbnya, Allahumma inni as'alukal huda wal afafat tuqa wal ghina? Dan Rasulullah itu meminta yang pertama itu hidayah. Makanya kemudian beliau, Imam Ibnu Qayyim menerangkan setidaknya ada 5 kondisi yang menjadikan setiap orang itu membutuhkan hidayah setiap waktunya. Tidak peduli apapun kedudukannya dan tidak peduli bagaimana latar belakangnya. Apa 5 keadaan yang menjadikan orang itu butuh hidayah apapun keadaannya? Kata beliau yang pertama, karena manusia, ada di antara manusia itu yang jahil, bodoh. Dia butuh hidayah supaya dengan hidayah yang dia dapatkan terang jalan hidupnya, dia ngerti mana yang hak dan mana yang batil, dia faham mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, dia faham mana yang iman dan mana yang syirik. Ketika dia itu kemudian meminta kepada Allah ketika keadaannya bodoh. Makanya kalau kemudian ada orang yang jahil meminta hidayah, kenapa itu tepat untuknya ketika meminta hidayah? Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena setelah dia mendapatkan hidayah akan dikoreksi hidupnya, akan ngerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ketika kemudian dia dalam keadaan jahil meminta hidayah kepada Allah. Jelas orang yang jahil itu butuh hidayah, dan mereka sungguh-sungguh beruntung apabila mereka mendapatkan hidayah.